Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pasien anak dalam kondisi kritis diduga terlantar di lorong Rumah Sakit Umum Daerah Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. 4 terdakwa pemerkosa dan pembunuh terhadap remaja putri jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang. Mantan Camat Batu Raja Barat dan 3 tersangka kasus korupsi, anggaran peralatan dan perlengkapan kantor dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ogan, Komering Ulu. Jelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah menerima 4 jenis logistik keperluan Pilkada serentak tahun 2024. Dan untuk petugas KPPS masih dalam proses administrasi. Komisi Pemilihan Umum Lubuk Linggau sudah menerima 4 jenis logistik keperluan Pemilu Kada 2024 untuk wilayah Lubuk Linggau. 4 jenis yang diterima yakni kotak surat, bilik suara, kabel ikat, perekat, serta segel kotak suara. Sementara surat suara belum diterima karena masih dalam tahap pengadaan oleh KPU RI. KPU menerima 326 TPS di Kota Lubuk Linggau. 2 diantaranya TPS khusus yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Untuk kesiapan logistik, saat ini KPU Kota Lubuk Linggau sudah menerima 4 jenis barang yang merupakan dari pengadaan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang sudah masuk ke gudang logistik, yaitu kotak suara, bilik suara, kabel tis dan segel. 4 item itu baru sudah ada di gudang logistik. Sementara untuk surat suara maupun formulir segala macamnya masih dalam proses pengadaan oleh penjabat sekretaris di KPU RI. Sementara untuk petugas KPPS saat ini masih dalam pemeriksaan administrasi. Ada 2.950 orang yang mendaftar sebagai petugas KPPS. Jumlah ini melebihi dari keperluan petugas yang hanya 2.282 orang. Ardian Sahputra melaporkan dari Lubuk Linggau. Gudang logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Ogan, Komering Ulu diperiksa tim Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan logistik tersimpan baik dan aman. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan peninjauan ke gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Ini dilakukan untuk memastikan semua material keperluan pilkada nanti tersimpan dengan baik. Gudang logistik Kabupaten Oku ini harus dipastikan aman dari cuaca dan banjir. Nantinya tempat ini akan menampung lebih dari 6.000 kotak suara yang terbuat dari karton duplex. Sekarang kan yang kami khawatirkan di akhir bulan September ini sudah terjadi hujan. Retensi hujan itu lebih tinggi. Sehingga bukan tidak mempercayakan pekerjaan kawan-kawan Bawaslu Oku Timur, tapi kita membuktikan pengawasan langsung dan memastikan bahwa tidak ada celah air masuk begitu ada bencana alam banjir ataupun posisi pintu yang rentan ataupun atap yang rentan dengan bocor itu tidak ada. Untuk menghindari genangan air dan kelembaban, KPU Ogan Ilir Ulu telah membuat palet atau lapisan lantai dengan menggunakan kayu. Langkah ini dilakukan agar logistik Pilkada 2024 tidak rusak dan siap dipakai dan didistribusikan ke tempat pemungutan suara pada 27 November mendatang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu.
Mantan Camat Batu Raja Barat dan 3 tersangka lainnya dalam kasus korupsi anggaran peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2022 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Berkas dinyatakan lengkap dan tersangka segera disidang. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Ogan Komering Ulu menyerahkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tahun anggaran 2002 di Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Para tersangka adalah mantan Camat Batu Raja Barat Heriamin, Bendahara Syarif Aziz, dan 2 penyedia barang Aryansyah dan Ian Erlianto. Penyerahan ini juga bersamaan dengan barang bukti karena berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21. Keempatnya ditetapkan polisi sebagai tersangka telah berlangsung sejak Januari 2024 lalu. Diduga keempatnya telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan modus markup atau penggelembungan anggaran dan kegiatan fiktif pengadaan barang perlengkapan kantor se-Kecamatan Batu Raja Barat. Atas perbuatan keempat tersangka, negara dirugikan lebih dari 240 juta rupiah. Kita tetapkan sebagai tersangka di bulan Januari 2024. Pengadaan perlengkapan kantor di se-Kecamatan Batu Raja Barat. Jadi perkaranya ini markup, jadi dibesarkan dan sesuai dengan speknya. Dari penyidik Tipikor Kabupaten Oku, yang mana pada hari ini menyerahkan 4 tersangka berinisial HY, SA, AR, dan IE. Didapatkan nilai kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp242.621.594. Usai menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan, keempat tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2 Batu Raja. Keempatnya dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dedy Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, masih ada 82 hektar lahan gambut di Kabupaten Muara Enim yang terbakar. Petugas terus berupaya memadamkan lahan yang terbakar dengan pemadaman secara langsung atau waterbombing menggunakan helikopter. Sejak memasuki musim kemarau, kebakaran lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala BNPB langsung meninjau kebakaran yang berada di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Kebakaran hutan dan lahan tahun ini di wilayah Sumatera Selatan relatif lebih rendah dari tahun lalu. Namun antisipasi kebakaran tetap harus dilakukan untuk mencegah api meluas. Sedikitnya 82 hektar lahan gambut terbakar. Sumber air yang berkurang menjadi kendala dalam pemadaman ini. Pemadaman api juga nantinya akan dicoba dengan hujan buatan atau modifikasi cuaca. Kita lihat memang lahannya adalah lahan gambut. Jadi api itu tidak mudah dipadamkan hanya sekali disiram air. Jadi harus diikuti, dilihat, begitu nanti betul-betul padam, nah itu baru yakinkan. Kemudian dari udara juga ada heli waterbombing. Titik-titik mana yang tidak bisa dicapai pasukan darat disiram oleh waterbombing. Tentu saja juga hasilnya masih harus ditingkatkan dengan operasi modifikasi cuaca. 82 hektar ya, relatif kecil. Karena kalau 2019 seluruh Indonesia itu sampai 1,6 juta hektar. Ya, yang mudah-mudahan ini kalau bukan mengecilkan arti bencananya, tapi kita optimis ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi itu tadi saya katakan kita tetap waspada dan melaksanakan langkah-langkah selanjutnya. Diimbau warga dan korporasi untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Karena akibat kebakaran hutan dan lahan,
kabut asap dapat menimbulkan gangguan hingga ke daerah lain atau bahkan ke negara tetangga. Ardian Saputra melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Nisa, berterima kasih